Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahyuni SPD. Saya mengajar mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 4 Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Saat ini, saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 kategori 1 tahun 2023 Universitas 11 Maret. Hari ini, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas saya uji kinerja dalam jabatan Angkatan 2 kategori 1. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga sehat ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kepada ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Bersiap. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Oke, kepada ketua kelas silakan dipimpin teman-teman. Berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ketua kelas, silakan dengarkan namanya terlebih dahulu ya Nak ya, di absen satu persatu. Oke, ada Anggi Nilangi, hadir Bu. Hadir Bu. Ayu Wulandari, hadir Bu. Bunga Rosalinda, Zakwan Fitri, Mary Ilham, Hadir, Bu. Kasyafira, hadir Bu. Nova Lestari, hadir Bu. Putri Lestari, hadir. Berarti semuanya hadir ya Nak ya. Oke, baiklah. Hari ini kita akan mempelajari mengenai kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas.
Sudah. Kalau komunitas? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Kearifan lokal dan komunitas ini adalah dua aspek yang tidak bisa dipisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial. Oke. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian komunitas. Itu tujuan yang pertama. Siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur komunitas dan ruang lingkup kearifan lokal serta kearifan lokal dan pengaruh globalisasi. Oke. Kenapa bisa kalian katakan ini komunitas sepeda? Apa karena ada bacaannya? Karena dia lebih dari satu, kemudian bajunya sama. Apa lagi? Kenapa? Naik sepeda semua. Ada sepeda motor nggak? Ada mobil nggak? Nggak. Berarti kalau bisa kita simpulkan dari gambar ini apa maksudnya? Kumpulan? Iya. Kumpulan dari beberapa orang dengan hobi yang sama. Kenapa kita katakan hobi yang sama? Kalau dia nggak hobi naik sepeda, bisa nggak bisa? Bisa nggak dia bentuk komunitas? Tidak. Jadi komunitas itu adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai hobi yang sama, kegemaran yang sama. Artinya komunitas itu adalah sesuatu yang tersusun karena adanya kesamaan. Baik itu kesamaan tujuan, kesamaan visi, kesamaan hobi, kesamaan apa lagi? Kegemaran dan yang lain-lain. Berarti intinya karena mereka bersama, makanya bisa membentuk sebuah komunitas. Oke. Sama bajunya enggak? Dan biasanya kalau komunitas itu mereka mempunyai identitas. Ya enggak? Identitas itu biasanya bisa kita lihat dari kartu identitasnya kan? Atau kalau enggak dari kartu, dari apa lagi? Dari seragam. Ada enggak? Sama enggak seragam mereka? Sama ya, dari bajunya, dari helmnya, semuanya sama. Berarti mereka menunjukkan satu komunitas yang sama. Mendaki gunung. Biasanya kalau gambar seperti ini di puncak gunung ya nak ya. Nah, setelah para pendaki berhasil di puncak gunung, mereka akan mengibarkan bendera negara kita, yaitu negara Indonesia merah. Oke, kenapa mereka dikatakan komunitas? Iya, karena memiliki hobi yang sama. Kalau orang-orang ini hobinya tidak sama, mereka tidak akan bisa bergabung. Coba nih, orang yang hobi mendaki gunung dia mengajak orang yang nggak hobi, bisa nggak ikut? Tidak. Kenapa? Karena hobinya berbeda. Itu komunitas. Kira-kira apa itu komunitas? Oke, di situ sudah bisa kita lihat dari pengertian kita tadi, dari penjelasan kita tadi, dapat kita simpulkan bahwa komunitas adalah sekelompok orang yang saling berbagi dan mendukung antara satu sama lain. Antara satu sama lain di sini maksudnya adalah antar anggota ya. Misalnya seperti kayak tadi komunitas sepeda. Berarti kan mereka akan saling bertukar informasi, berbagi apapun di dalam kelompoknya masing-masing. Oke. Menurut salah satu tokoh, dia mengatakan bahwa komunitas adalah sekumpulan orang yang saling berbagi masalah, perhatian, kegemaran terhadap suatu topik dan memperdalam pengetahuan serta keahlian mereka dengan saling berinteraksi secara terus-menerus, atau dengan kata lain berinteraksi secara intens. Ya enggak? Kalau yang namanya komunitas itu ditandai dengan interaksi yang terjadi secara terus-menerus. Misal, seperti tadi contoh komunitas sepeda. Mereka interaksinya secara terus-menerus tidak? Terus-menerus. Tidak ada komunitas itu bulan ini ada, besok bulan bubar. Bulan depannya bubar, nggak ada enak ya. Tapi misalnya biasanya kalau kita punya komunitas pasti itu ada pertemuan terjadwal. Misalnya seminggu sekali kah?
2 minggu sekali kah atau bahkan 1 bulan sekali. Pasti dia ada kegiatan rutin. Terjadi interaksi secara terus menerus. Contoh sederhananya 12 IPS 3. Ada komunitasnya? Ada ya, komunitas kelas 12 IPS 3. Terus menerus nggak interaksinya? Terus menerus. Dari Senin sampai Jumat ada nggak interaksi? Ya. Kemudian dari mulai awal semester sampai akhir semester ada nggak interaksi? Ada kan? Kenapa? Karena kalian berdiri dalam satu kelompok. Jadi ini terjadi secara terus menerus. Kalau tidak terus menerus, misalnya hari ini kalian di IPS 3, besok di IPS 2, besoknya di IPS 1, balik lagi ke IPS 3, terus menerus nggak? Enggak. Kenapa? Karena kalian berpindah tempat. Satuan marga ada? Ada ya, marga. Ketika marga yang berbeda masuk bisa tidak? Tidak, dia harus marga yang sama. Kemudian komunitas lokal. Contohnya apa? Komunitas yang ada di sekitar pabrik atau komunitas yang ada di sekitar tempat tinggal. Misalnya komunitas RT 02 RW 06, artinya kan di sekitar tempat tinggal kita. Dan yang terakhir adalah komunitas berdasarkan minat. Siapa di sini yang punya komunitas? Ada? Yang punya komunitas? Masa ada yang punya komunitas? Pasti ada sebenarnya. Misalnya komunitas yang berdasarkan minat sama seperti tadi ya nak ya, yang pencinta pendaki gunung. Sama nggak minat mereka? Sama. Karena mereka mempunyai minat yang sama, makanya bisa bersatu dalam mendaki gunung. Yang sepeda tadi juga, jadi minatnya sama. Sampai sini paham? Oke. Ya, yang terakhir dari komunitas, unsur-unsur komunitas ada 3. Apa yang pertama? Yang kedua? Ketiga unsur tersebut seperasaan, sepenanggungan, saling membutuhkan, tidak bisa terlepas dari yang namanya komunitas. Jadi orang-orang yang tergabung dalam suatu komunitas tidak terlepas dari yang 3 faktor tersebut. Karena memiliki 3 faktor inilah, makanya bisa tergabung dalam sebuah komunitas. Yang berhubungan dengan budaya. Oke. Kata temannya, teman kita mengatakan bahwa kearifan lokal itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan budaya. Berarti berkaitan juga dengan yang namanya manusia. Karena manusia yang mempunyai budaya. Oke. Biasanya kalau yang kalian pikirkan budaya itu identik dengan apa? Budaya. Oke, kebiasaan dari nenek moyang yang turun menurun. Pasti kalau dari pengertian itu yang bisa ibu ambil menurut kalian selalu dengan yang namanya adat. Nah, itu kearifan lokal ya, identik dengan yang namanya adat. Oke, boleh. Coba kita lihat. Ya, ini salah satu bentuk dari sebuah kearifan. Apa namanya ini? Makan nasi berhadap. Ya, makan nasi berhadap identik dari suku Melayu. Oke, siapa di sini yang suku Melayu angkat tangan? Oke, Supri. Mulai bulan depan lagi keluarganya akan berhadapan. Makan berhadapan. Merupakan tradisi turun. Oh, ini berarti merupakan tradisi turun menurun. Oke, baiklah. Dari suku Melayu ya. Jadi makna-makna dari makanan itu apa kira-kira? Ada nggak? Itu banyak ya makanannya ya. Itu makanan semua nggak? Makanan semua. Iya. Berarti ini bisa kita temui saat kapan? Hanya saat? Oh, hanya saat pernikahan ya. Oke, ya. Ini dilaksanakan yang secara turun menurun pada etnis Melayu, tepatnya pada saat pernikahan. Di situ disebut dengan istilah makan nasi berhadap. Berhadap di situ artinya keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan saling berhadapan untuk menikmati makanan yang ada di depan bersama. Lapar ya? Oke. Ya, ini berarti salah satu kearifan lokal yang sudah diwariskan secara turun. Ya, berikutnya.
itu tidak hanya pada hari pernikahan. Tradisi upah-upah ini bisa saja dilakukan sebagai wujud syukuran, misalnya telah mencapai sesuatu. Atau tradisi upah-upah ini bisa juga dilakukan karena wujud rasa syukur sembuh dari sebuah penyakit atau selamat dari sebuah bencana. Itu wujud dari upah-upah orang kita Batak. Tetapi identiknya upah-upah itu sering ditampilkan pada saat pernikahan. Sembari dengan adanya upah-upah ini dibarengi dengan nasihat-nasihat dari para tokoh-tokoh untuk kepada pengantin. Sampai sini paham? Oke, kira-kira apa lagi kearifan lokal yang ada dalam suku kalian? Siapa yang suku Jawa? Oke, suku Jawa apa? Yang tahu kearifan lokal menurut kamu versi suku Jawa? Metode 7 bulanan. Oke, dengan kata lain itu kegiatannya bagaimana? Nah, kemudian tradisi pernikahan itu apa? Itu apa kalau metode? Bayinya dilahir atau belum? Belum. Berarti seperti semacam doa selamat ya, Nak ya. Itu diusiakan bulan berapa? Oke, 7 bulan. Itu dari suku Jawa. Oke, ini yang tadi kan salah satu dari tradisi adat Jawa, acara metode. Artinya doa. Oke. Kearifan lokal adalah suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pegangan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Kemudian, kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal secara arif dalam berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya. Artinya kita masih menjaga baik lingkungan tempat tinggal kita. Oke. Yang terakhir, globalisasi dapat menjadi peluang untuk memperkuat identitas budaya lokal dan memperkenalkan budaya lokal ke masyarakat global. Dengan terus mengembangkan kearifan lokal, masyarakat dapat menciptakan harmoni antara identitas budaya lokal dan perkembangan zaman yang modern. Dan nantinya dari bagian ini bahwa arus globalisasi yang kita rasakan pada hari ini dapat menggerus yang namanya kearifan lokal. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh menerima arus globalisasi. Sebagai manusia, mau tidak mau kita tetap harus menerima arus globalisasi. Tetapi harus dibarengi dengan yang namanya penyaringan. Harus kita pilih terlebih dahulu mana yang sesuai dengan kita, mana yang tidak. Kenapa? Karena dengan adanya globalisasi kita bisa memperkenalkan kekayaan budaya kita dengan negara luar. Kita juga bisa mengetahui kekayaan budaya negara luar. Paham? Oke, ada yang mau ditanyakan?
bukan. Yang punya temennya? Ya. Oke, berarti berkaitan dengan temennya ya, Nak, ya. Oke, coba yang salah apa itu isinya? Contoh kearifan lokal, padahal berarti yang diminta kearifan lokal. Sementara gambarnya gambar komunitas. Oke, sampingnya. Padahal yang namanya komunitas pasti tidak luput dari yang namanya berinteraksi karena mereka memiliki tujuan dan hobi yang sama sehingga akan saling berbagi informasi. Oke, berarti tadi pernyataannya salah ya. Ya, yang terakhir. Mendapatkan gambar salah karena unsur komunitas berbeda perasaan. Jawabannya salah karena unsur komunitas hanya terdiri dari unsur perasaan, penanggungan, dan saling mengenal. Oke, berarti dari kelompok 1 yang mendapat pernyataan benar 2 orang dan pernyataan salah 3 orang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok depan. Oke, silakan kelompok 1. Kelompok 2 yang mendapat pernyataan benar 3, pernyataan salah 2. Oke, yang pernyataan benar silakan, Nak. Apa itu isinya? Jenis komunitas. Satu, komunitas adat. Benar atau salah? Benar, sesuai dengan materi kita ya, komunitas adat. Yang kedua, komunitas lokal. Dan yang ketiga, Jenis-jenis komunitas berdasarkan minat. berdasarkan minat. Berarti kalau disimpulkan ada berapa? Ada 3. Yang pertama, komunitas adat, lokal, berdasarkan minat, bersama minat. Berarti itu benar atau salah? Benar. Oke, yang salah? Jenis komunitas Ya. ini ada komunitas besar. Ya. Salah. Kenapa salah? Benar adalah komunitas adat, komunitas lokal, dan komunitas berdasarkan minat. Oke. Yang terakhir, Kearifan lokal. Kearifan lokal di sini saya dapat gambar salah. kenapa salah? Apa jawabannya benarnya? Benar. Karena kearifan lokal adalah suatu kekayaan budaya lokal yang menjadi kebijakan hidup. Oke, itu sebenarnya ya. Iya, berarti dia mendapatkan itu salah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3. 2, yang salah 3. Oke, yang benar apa itu? Kearifan lokal merupakan jaringan budaya atau perilaku hidup masyarakat lokal secara arif yang berinteraksi dengan lingkungan. Iya, benar. Yang satu lagi apa yang benar? Karena tujuan saya merupakan selama komunitas sama jadi Benar. Diminta itu contoh komunitas dan yang ditampilkan juga bergambar komunitas. Oke, berarti benar. Yang salah? Ya. Komunitas kecil. Salah atau benar? Salah. Yang benarnya? komunitas adat, komunitas lokal, dan komunitas berdasarkan minat. Iya. Yang berikutnya? Saya salah Itu apa yang diminta? yang diminta contoh komunitas Ya. dan gambarnya kearifan lokal. Gambar kearifan lokal. Oke, yang ketiga. Menurut saya kasus ini salah karena komunitas merupakan perasaan, penanggungan, dan saling memerlukan. Sedangkan ini tidak saling memerlukan. Berarti kartunya salah. Oke, berarti dari kelompok 3, kartu pernyataan yang berisi benar ada 2 dan yang salah ada 3. Oke, silakan. Terima kasih kelompok 3. Oke, kelompok terakhir. Untuk komunitas saling memerlukan. Benar. Yang berikutnya itu gambar apa? Gambar lokal, benar nggak? Sesuai? Sesuai. Yang ketiga, komunitas apa itu? Ya, seperti yang ibu katakan tadi, kalau yang namanya komunitas itu adalah terjadinya interaksi secara terus menerus. Oke, yang salah? Ya. Iya. Yang terakhir? Unsur-unsur komunitas. Saya jawabannya salah Bu, karena di sini jawabannya berbeda daerah. Padahal yang sebenarnya Sebenarnya seperasaan, penanggungan, dan saling memerlukan. ya, berarti kartu kamu isinya salah. Oke, berarti kelompok terakhir ini mendapatkan kartu pernyataan benar ada 3 orang dan kartu pernyataan salah ada 2 orang. Oke, silakan tepuk tangan. Terima kasih.
sudah Ibu bagikan tadi, kepada kelompok masing-masing silahkan kerjakan, tulis di dalam selembar kertas. Untuk satu kelompok satu kertas, kerjakan secara bersama-sama, nanti dikumpulkan. Oke, silakan. Kalau begitu, sebagai kegiatan penutup kita pada hari ini, coba bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Gimana kegiatannya? Terus? Ya, puasnya menyenangkan? Oke, kalau begitu, siapa yang bisa satu orang? Menurut kamu dari pembelajaran kita pada hari ini, apa itu kearifan lokal tadi? Dari penjelasan materi kita, dari latihan kita, kira-kira kearifan lokal itu apa? Ayo. Ada? Apa tadi, Nak? merupakan sesuatu yang berhubungan dengan adat. Kearifan lokal adalah sesuatu yang berhubungan dengan adat, kata teman-teman, yang diwariskan secara turun-temurun. Contoh salah satunya? Mitoni dari adat Jawa. Mitoni ataupun tradisi tujuh bulanan pada adat Jawa. Oke, kalau komunitas? Nah, ya, apa itu komunitas? Sekelompok orang yang memiliki sama tujuan dan hobi yang sama. Ya, sekelompok orang yang mempunyai hobi dan tujuan yang sama. Oke, berarti hari ini pembelajaran kita mengenai kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi pengalaman hidup bagi kita ke depan. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Pagi luar biasa.